Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa farmasi, mahasiswa TTD semuanya. Baiklah, untuk kemarin kita sudah membahas tentang prokariotik ya, sel yang tidak mempunyai membran inti, contohnya pada sel bakteri. Untuk hari ini kita membahas sel eukariotik. Kebalikan dari sel prokariotik, sel eukariotik adalah sel yang mempunyai membran inti, dalam arti bahan inti seperti DNA dan RNA tersebar di dalam terkumpul di dalam nukleus atau inti sel. Nah, organel sel eukariotik ini juga bentuknya lebih banyak dan lebih kompleks dibandingkan dengan sel prokariotik ya. Sel eukariotik ini banyak ya, membran, sitoplasma, nukleus, sentriol, ribosom, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, lisosom, peroksisom, mitokondria, mikrotubulus dan mikrofilamen serta flagel. Nah, ini adalah organel sel eukariotik ya. Kalau lihat ini seperti apa? Seperti lihat bakso ya. Nah, Anda boleh membayangkan ini bakso beranak. Ini adalah contoh sel eukariotik pada sel hewan. Bagiannya ya, di dalamnya itu banyak sekali organel-organelnya. Sentriol, mikrofilamen, mikrotubula, lisosom, retikulum endoplasma dan lain-lain, dan setiap organel itu menjalankan fungsinya masing-masing. Nanti kita bahas fungsi dari masing-masing organel sel ini. Ribosom misalnya berperan dalam proses sintesis protein. Nukleus merupakan inti sel, berfungsi untuk informasi genetik berupa DNA dan RNA, mengontrol sintesis protein di sitosol. Jadi dia mengatur semua aktivitas sel ya. Kemudian retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini adalah tempat transport ya protein maupun lemak, asam lemak. Nanti ada dua, Re kasar dan Re halus. Kompleks Golgi ini merupakan organel yang berperan dalam transportasi zat keluar dari sel ya. Zat yang tidak dibutuhkan, hasil sisa sekresi akan dikeluarkan dari sel seperti ya diibaratkan sampah ya, dikeluarkan oleh si kompleks Golgi ini supaya tidak membahayakan bagi sel. Kemudian lisosom ini berperan dalam pencernaan intraseluler. Maksudnya jika ada benda asing atau senyawa-senyawa yang tidak diinginkan, maka lisosom berfungsi untuk mencernanya sehingga tidak berbahaya ya. Lisosom sendiri mengandung enzim hidrolisis. Kemudian peroksisom memecah hidrogen peroksida H2O2, H2O ditambah O2. Hidrogen peroksida ini merupakan racun ya yang berbahaya bagi tubuh, senyawa karsigonik. Jadi supaya tidak berbahaya ya, maka dia akan diubah menjadi senyawa H2O dan O2 dengan bantuan dari peroksisom. Ya, organel apa yang berfungsi untuk menetralkan racun? Hepar ya, hati. Makanya di hati kita banyak temukan organel peroksisom. Kemudian mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel, dalam arti untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Ini bentuknya mitokondria seperti sosis atau daging. Dia punya membran luar dan membran dalam, dan di dalamnya ada matriks dan kristae. Kemudian mikrofilamen berperan untuk pergerakan sel. Sentriol ini sangat berperan dalam proses pembelahan atau reproduksi sel, serta mikrotubulus berfungsi untuk menyusun sentriol dan pembelahan sel juga. Yaitu ya organel yang terdapat pada sel eukariotik, sel yang mempunyai membran inti. Bisa Anda sebutkan kembali organel yang terdapat pada sel eukariotik tersebut? Tulis di chat ya. Kemudian kita lanjut ke virus.
Virus ini juga sangat berbahaya sekali ya. Anda bisa lihat bagaimana perkembangan dari virus COVID saat sekarang ini. Nah, untuk itu kita juga akan mempelajari sifat-sifat virus dan bagaimana dia berproduksi ya. Karena virus juga bisa menyebar melalui darah seperti virus hepatitis dan virus HIV ya. Sifat-sifat virus hanya memiliki satu macam DNA atau RNA saja, berukuran sangat kecil, bukan merupakan sel karena dia tidak punya membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Reproduksi di dalam sel hospes, memiliki bentuk dan ukuran yang sangat bervariasi. Ini senyawa penyusun virus, dan beberapa penelitian tentang virus itu ada Ivanovsky ya. Pertama kali mengamati penyakit daun menguning pada tembakau yang disebabkan oleh bakteri yang tidak dapat dilihat oleh mikroskop cahaya. Ya, sampai dikenal bahwa penyakit kuning pada daun tembakau disebabkan oleh virus ya, yang dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Ini struktur perkembangbiakan virus itu ada dua, ada litik dan ada lisogenik ya. Ini ada enggak ada. Kalau litik dia akan memecah sel inangnya, lisis, litik lisis. Sementara kalau lisogenik dia tidak memecah sel inang, tetapi dia akan hidup berdampingan dengan sel inang di dalam sel tersebut. Kalau ini adalah contoh lisis ya, nih selnya menjadi, sel inangnya menjadi pecah. Ini litik, sel inangnya menjadi pecah ya. Yang di gambar ini contohnya adalah sel litik. Kemudian bentuk dan ukuran virus itu bentuknya bervariasi ya. Nah, influenza itu ini SARS, COVID itu satu keluarga ya. Dia mengganggu pada sistem pernafasan. Bakteriofag ini adalah virus yang mampu menghancurkan bakteri ya. Tubuh terdiri atas kepala yang mengandung DNA yang diselubungi oleh protein yang disebut kapsid. Ekor terdiri dari leher, lempeng ekor, dan serat flagel untuk hidup pada hospesnya, menempel pada hospes. Dan terima kasih untuk hari ini. Jika kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Ini soal-soal kemarin udah kita bahas ya. Nah, Anda silahkan lanjut membahas soal tentang eukariotik ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya, sekian untuk materi tentang eukariotik. Jika ada pertanyaan silakan Anda chat di @link maupun di grup WhatsApp nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.